Nah, jadi kalau faktor keberuntungan caranya apa? Jadi kalau saya kasih gambaran Bu, karena mereka mau pakai cara yang sama terus Bu. Jadi kalau ketika jualan, misalkan contoh Ibu mau deposito nih. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Tema kita kali ini mengenai jualan dengan faktor laki. Apa ya itu ya? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Sehat ya Coach? Sehat, kemarin dari Sulawesi Selatan ngajar dengan perbankan. Perbankan dapat 2 batch di sana. Para sales-sales di sana antusias banget gitu. Jadi kalau ngajar di sana nggak mau pulang-pulang gitu. Oh gitu ya Coach ya. Ya. Mereka nggak mau pulang, saya mau pulang. Ya gimana? Berarti ada kelanjutan nih kalau nggak pada mau pulang. Oke, Coach, kali ini ada pertanyaan yang datang dari sahabat sales ke YouTube channel kita. Yep. Itu dari Pak Tommy Mandala Putra. Oke. Nah, beliau ini sales yang jual satu produk mobil. Oke. Pak Tommy bertanya, jualan selain faktor laki, apakah maksudnya ada, laki itu beruntung? Beruntung, iya. Oke, beruntung. Apakah bisa seorang sales itu menjual selain hanya mengandalkan faktor laki? Luck ya, jangan laki. Ya, luck. Faktor keberuntungan gitu ya. Saya mau menceritakan tentang keberuntungan dulu deh, yang paling gampang. Luck itu apa sih? Memang ada penelitian tentang the science of luck gitu ya, tentang keberuntungan. Ada yang sering beruntung, Coach. Betul. Untung dalam Donald Bebek. Nah, itu selain itu ya Donald Bebek. Untung sih sama Donald Bebek, betul. Nah, yang orang beruntung itu katanya penelitiannya adalah karena dia melakukan lebih sering, maka terjadi keberuntungan. Yang kedua, dia mencoba hal baru. Sering mencoba hal baru, makanya dia beruntung. Mulai connect gak ke dunia penjualan? Iya. Jadi kalau seorang sales nggak pernah prospek, emang bisa luck. Emang sales kalau mama dia gagal dengan cara A, dia ganti dengan cara B, atau dia nggak pernah ganti cara B, bisa luck? Nggak mungkin. Sales itu harus berani mencoba hal baru. Jadi itu dulu, berarti faktor lucknya, ya. Jadi katanya nih kalau tadi Bu Ana sempat ngomong tentang Donald Bebek. Ya kan, kalau komik Donald Bebek kan selalu begini Bu. Kalau si untung itu katanya kan matanya selalu ngeliat ke atas, happy, siul-siul gitu ya. Dan dia selalu ngeliat ada uang jatuh. Sedangkan orang yang menggerutu kan marah-marah, pak Donald Bebek, maka dia tidak melihat hal yang itu. Kenapa? Karena menarik. Orang yang menggerutu, kepalanya itu kesel, itu kepalanya akan menutup. Dan dia akan melihat hal yang dia tidak mau lihat. Saya ulang lagi. Dia hanya mau melihat hal yang tidak mau dilihat. Maksudnya apa? Contoh. Tuh kan bener kan orang itu nggak mau beli karena dia hanya mau melihat hal yang tidak mau dibeli. Maka ketika dia ketemu orang, apa yang terjadi? Orang itu beneran tidak beli. Kemudian dia ngomong, bener kan Pak, orang itu nggak mau beli. Memperjelas karena dia percaya hal itu. Sama seperti contoh. Nih kita contoh ngomong gambaran. Ada seorang pacar, ya, cowok cewek. Cewek ini selalu melihat cowoknya kurang ajar. Maka apa yang terjadi? Dia akan menemukan cowoknya selalu kurang ajar. Karena dia melihatnya kurang ajar. Pertanyaan, dia melihat nggak kalau cowoknya itu baik? Enggak, karena yang dia lihat yang jeleknya, bukan yang positifnya. Itu yang terjadi kepada sales juga. Kalau dia melihat jelek, itu terus yang terjadi. Nah, jadi pertanyaan menarik, apakah seorang sales bisa berjualan tanpa mengandalkan faktor luck? Bisa. Karena luck itu hanya diciptakan dengan melakukan satu, lebih sering. Yang kedua, mencoba hal baru. Dan hatinya selalu happy, Bu. Sekarang logika aja, Bu. Kalau orang happy, mukanya gimana, Bu? Senyum. Terus apa lagi? Kalau kita ngeliat kayak untung deh. Senyum, nyanyi. Nah pertanyaan, kalau selalu senyum dan nyanyi-nyanyi, pertanyaannya orang lain akan suka nggak ngeliat dia? Itu yang disebut namanya halo effect, Bu.
Halo efek itu sama konsepnya kayak malaikat. Katanya kalau orang suci itu kan ada buletan di atas kepala tuh. Itu yang disebut namanya halo efek. Jadi orang yang tersenyum, yang selalu riang, gembira, maka lebih banyak mendapatkan keberuntungan, Ibu. Tapi pertanyaan secara sains, secara logika, di mana-mana mana ada orang mau belanja sama orang yang menggerutu, Ibu. Orang mau belanja kepada orang yang senyum dan menyenangkan. Masuk akal? Malah kadang-kadang kan customer tuh kayaknya nanya-nanya melulu nih, repot nih gitu ya. Betul. Dilayanin aja gitu. Dilayani aja. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Bahwa sebenarnya faktor luck itu akan berkaitan erat dengan dunia penjualan. Karena satu, halo efek. Yang kedua, karena berani mencoba hal baru dan melakukan dengan lebih sering. Nah, sisanya pertanyaannya, emang bisa ya kalau kita jualan itu pakai cuman keberuntungan? Intinya kalau selama melakukan itu akan baik-baik aja. Halo efek khususnya yang akan memegang peranan penting. Nah, sisanya apa? Skill, Bu. Oh, oke. Skill ya. Kalau skill belajar di mana? Di YouTube Coach Antonius Arif tentunya, ya enggak? Nah, jadi betul. itulah konsep-konsepnya. Kalau Mama beruntung, pasti beruntung. Tapi bisa nggak kita melakukan? Ingat, beruntung berani mencoba hal baru. Kebanyakan, kayak kemarin saya mengajar 2 batch, Bu. Para sales rata-rata jualannya apa? Dia maunya pakai cara yang sama terus-menerus. Yaitu, contoh perbankan nih, Bu. Perbankan nih. Nah, jadi kalau faktor keberuntungan caranya apa? Jadi kalau saya kasih gambaran, Bu. Karena mereka mau pakai cara yang sama terus, Bu. Jadi kalau ketika jualan, misalkan contoh Ibu mau deposito nih. Ibu minta bunga deh misalnya. Bunganya misalkan, tolong deh bunganya 4,5%. Ibu ngomong gitu. Tolong deh bunganya 4,5%. Oh maaf Bu, nggak bisa Bu, bunganya cuma 4%. Nanti saya kasih payung deh Bu, saya kasih jam deh Bu. Kan cuma gitu doang cara jualannya. Maka apa yang terjadi? Bisa beli payung sendiri. Makanya berarti kenapa? Karena dia tidak mendekati orangnya, tapi fokusnya langsung ngasih diskon atau ngasih hadiah. Hadiah Bang, di mana kalau nggak jauh dari payung, kaos, apalagi jam dinding. Udah nebak kan? Nah itu yang dipakai sebagai senjata, padahal itu cara yang salah. Jadi orang yang jago adalah ngapain, Bu? Berani mencoba hal baru dia jalannya gampang. Berani mencoba hal baru termasuk skillnya juga ya? Menggali kebutuhan. Kebanyakan mereka tidak berani mencoba hal baru. Mereka cuma hanya beraninya memakai metode yang sama yang sudah pasti gagal, dia lakukan berulang dan ulang. Berarti sebenarnya dia bisa review gitu ya? Betul, review, belajar di YouTube kita, dan nanti bisa tahu apa yang harus dilakukan. Berapa kali gagal nih Coach dia bisa ubah lagi? Sebenarnya ya ketika mereka gagal, 2-3 kali mereka gagal, intinya gini sih Bu, kalau jualan tuh, kalau gagal 1 kali, lakukan langsung perubahan. Dengan orang yang sama ya, saya pakai cara A gagal, pakai cara B. Gagal, pakai cara C. Gagal, pakai cara D, dan seterusnya. Begitu Bu. Oh, dengan orang yang sama ya? Dengan orang yang cara sama. berarti gitu ya? Iya, ganti cara. Karena kalau biasa pakai cara sama, hasilnya pasti jelek sih Bu. Oke. Nah berarti selain postur tubuh ya saya bilangnya ya, gestur tubuh kita happy gitu ya, pasang senyum sama customer gitu ya Coach ya. Baru skillnya kita ditingkatkan. Betul. Skillnya itu antara lain berani mencoba hal baru. Sama kan seperti faktor luck tadi? Betul nggak Bu? Iya. Nah, berani mencoba dan hal baru. kata kunci sebenarnya banyak malah baca buku Donald Bebek. Karena di sana kelihatan untung apa yang dilakukan, dia berani nggak mencoba hal baru? Berani. Kalau Donald Bebek berani Bu? Tidak. Dia melakukan cara yang salah berulang-ulang. Udah tahu dia marah-marah sama pintu, kepalanya kejeduk. Dilakukan lagi kan? Iya. Kalau untung, nggak mungkin. Buat teman-teman yang tidak membaca Donald Bebek, harus membaca Donald Bebek ya. Ya. Oke, terus sama belajar ya Coach ya? Ya, betul. Terus upgrade diri ya? Upgrade ya. Kalau mau belajar, khususnya di mana Bu? Di salesuniversity.id. Di sana ada platform pelatihan online untuk selling. Berarti di sana ya? Atau kemana nih Coach? Ya bisa belajar ke corporaconsulting.com. Nanti di sana juga ada jadwal-jadwal pelatihan. Khususnya belakangan ini nanti ada beberapa jadwal-jadwal pelatihan lainnya. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai sini dulu gitu ya bincang-bincang kita mengenai bagaimana apakah faktor luck itu ada dalam diri seorang sales atau memang luck itu tercipta dari habit atau kebiasaan dari seorang sales, mulai dari dia gestur tubuhnya, bagaimana dia mengupgrade dirinya, seperti itu ya. Oke, Coach Arif. So, akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan saya Melani. mengucap baik terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa, salam performance. Bye-bye.